Baik, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang anak-anak pejuang Bawi Karsu. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020. Kita akan membahas bersama materi bahasa Indonesia, utamanya yang berkenaan dengan persiapan UNBKS, Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Smartphone. Insya Allah nanti dalam waktu maksimal 90 menit, saya akan memaparkan beberapa hal. Nanti akan ada gabungan pembahasan soal sekaligus penyegaran beberapa konsep terkait dengan materi yang ada di penggalan atau paket 3. Jadi anak-anak silakan untuk membuka paket 3. Tertulis di situ soal bimbingan belajar intensif UNBK Bahasa Indonesia paket 3, waktu penyajian minggu ketiga Maret 2020. Berarti insya Allah hari ini, minggu ini. Materi pokoknya ada materi pokok berupa membaca teks non sastra. Di sana ada beberapa pecahan, diantaranya karya ilmiah, ulasan karya, esai, dan teks eksplanasi. Baik anak-anak, mudah-mudahan sudah siap. Kalau sudah siap, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang pukul 12:19 Bapak akan memulai. Kalau misalnya masih ada yang belum siap membuka soal, mungkin ada yang menyiapkan minuman di samping kanan kiri HP masing-masing, dipersilahkan. Baik anak-anak, judulnya agak nyeleneh ya. Mohon maaf, Bapak suka memprovokasi, Bapak senang memprovokasi kalian, tapi provokasinya mudah-mudahan provokasi itu memotivasi diri. Pertama, saya memotivasi diri saya sendiri untuk tidak bermalas-malasan, tetap membaca, tetap belajar. Dan yang kedua, ini harapan saya, kalian sebagai pejuang Bawi Karsu menjadi pejuang Bawi Karsu yang sesungguhnya dengan kemampuan literasi yang di atas rata-rata. Baik. Saya memberi judul menjemput kesuksesan sesungguhnya, berarti di sana ada sukses yang sesungguhnya, artinya sukses yang diperoleh dengan usaha, bukan sukses yang diperoleh secara tiba-tiba, atau kesuksesan yang diraih dengan jalan pintas, bukan. Baik, subjudulnya di sana belajar bersama menjelang UNBKS. Nah, kita akan masuk pada pembahasan soal yang pertama. Silakan untuk dilihat pembahasan soal yang pertama. Ini perbandingan teks. Jadi ada dua teks, ini sebagai salah satu contoh teks ilmiah. Bisa jadi ini diambil dari potongan laporan penelitian ataupun potongan dari proposal penelitian. Mari kita lihat bersama-sama untuk teks yang pertama. Nah, untuk menyikapi soal model seperti ini, kalian yang perlu mempersiapkan diri adalah mencoba untuk paham betul kalimat pertama. Kalimat pertama. Ya, kalimat pertama. Kalimat pertama ini. Mohon untuk dicermati baik-baik. Kalimat pertama untuk teks 1. Teks 1 berbunyi radikal bebas. Nah, di sana ada tanda baca koma, kemudian ada rincian beberapa jenis virus, bahan kimia dalam makanan, dan radiasi. Ingat di sana kata pertama, dua kata pertama radikal bebas. Ini pahami dulu. Di belakangnya ada koma-koma, itu menandai bahwa itu aposisi atau penjelasan dari pokok pembicaraan. Nah, beberapa jenis virus, bahan kimia dalam makanan, dan radiasi. Berarti di sana radikal bebas itu rinciannya ada 3 poin. Dapat menyebabkan kerusakan pada DNA. Jadi di sana intinya apa sebenarnya? Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada DNA. Itu pahami dulu, pegang dulu konsep ini. Jadi pada kalimat pertama, ini dipahami dulu bahwa disinilah pokok pembicaraannya. Ya, pokok pembicaraannya di sini radikal bebas
kemudian ini dapat menyebabkan bla 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 sampai dengan ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teks yang kedua, tolong diperhatikan. Mari kita lihat teks kedua. Bagi orang dewasa, ingat di sana ada tanda baca koma lagi. Bagi orang dewasa, mungkin apa yang ditampilkan oleh televisi itu bukanlah sebuah masalah besar sebab mereka ini sudah mampu memilih, memilah, dan memahami apa yang ditayangkan di layar televisi. Jadi di sini yang menjadi pokok pembicaraannya adalah ini, orang dewasa dalam me, ini orang dewasa kaitannya dengan ini memahami, memilah dan memahami apa yang ditayangkan orang dewasa, apa yang ditayangkan di televisi. Nah, dengan pemahaman pokok kalimat di antara dua teks itu, kalian kalau misalnya mau meneruskan pemahaman terhadap keseluruhan isi dipersilakan, tetapi kalian sudah bisa untuk melihat apa yang ingin ditanyakan atau pokok persoalan yang diujikan itu. Bahasa gaulnya adalah KD apa yang sedang diujikan. Nah, yang sedang diujikan itu ada kata pernyataan. Ini ada yang tepat sesuai kalimat utama. Nah, tadi di awal oleh Bapak disebut ketika menghadapi teks semacam ini, hati-hati, kelihatannya panjang, tetapi sebenarnya di sini soalnya tidak terlalu sulit. Yakinkan bahwa ketika kalimat pertama sudah paham, sudah tahu, lalu apa yang sedang diujikan? Yang ditanyakan apa? Ternyata yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat sesuai dengan letak nih. Letak kalimat utama. Nah, kalau letak kalimat utama, itu kan ada dua alternatif. Apakah deduktif, kalimat utamanya di awal, ataukah induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Nah, sekarang coba kita lihat. Radikal bebas, kemudian teks yang kedua mengenai pandangan orang dewasa terhadap televisi, berarti di sini kalau mau dilacak, apakah semuanya deduktif ataukah induktif? Hati-hati sekarang, hati-hati. Hati-hati, kalau teks satu jelas itu sebagai sebuah teks dengan kalimat utamanya di awal. Nah, untuk menuju ke permasalahan berikutnya. Namun, ini di kalimat kedua, teks 2, ada kata namun bagaimana dengan anak-anak? Berarti tadi bagi orang dewasa di sana dalam memahami televisi itu bukan menjadi pokok pembicaraannya, karena di sini ada penjelasan, ada pertentangan Pak dengan hal yang berikut. Nah, silakan ini coba dilihat, diamati. Kalau ini ada kalimat satu, anak-anak kalimat dua, lalu dengan segala kepolosan yang dan seterusnya sampai dengan di layar televisi dengan tepat dan benar itu 3. Sebagaimana dikutip oleh Arini Hidayati dalam bukunya berjudul ini, Televisi dan Perkembangan Sosial Anak, mengatakan bahwa masalah paling mendasar bukan jumlah jam yang dilewatkan ini, mungkin membantu kegiatan pembelajaran. Ini panjang sekali, hati-hati ini. Ini 4, kemudian 5. Nah, hati-hati sekali lagi untuk teks 2. Kalau teks 1 tadi sudah disimpulkan bahwa di sana itu deduktif,
semacam menyimpulkan atau semacam menegaskan. Sehingga di sana sebenarnya dengan segala potensi yang dimilikinya itu, koma, ingat, yang tidak kunjung berakhir. Nah, berarti kalau mau disimpulkan di teks 1, pilihan jawaban A, B, C, D, E ini yang jelas-jelas tidak ada di dalam referensi itu adalah jawaban E, generatif. Thank you dalam menyikapi COVID tim COVID dalam buku. Mungkin ada sedikit gangguan anak-anak di audio. Cek. Baik Pak Norman. Lanjut. Sekarang ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih berbicara atau masih membahas mengenai perbandingan teks. Hanya di sini fokusnya adalah pada teks ulasan karya. Saya menyebutnya ulasan karya karena nanti di dalamnya itu bosan-bosannya mengingatkan untuk membaca kalimat pertama dulu, pahami konsep apa yang mau dibicarakan, sehingga itu merupakan judul. Menceritakan gerakan mahasiswa pada suatu masa. Dibahas di sini kepala. Saya tempel di leher, Mike bisa menghasilkan kualitas audio. Teks 1, kalimat pertama itu menginformasikan bahwa bulan jingga dalam kepala itu merupakan judul karya itu tidak disebutkan nama penulisnya, hanya di sana dijelaskan mengenai apa yang mau dibicarakan. Teks 2, Kayam dalam novel lockdown membahas mengenai apa, teks itu membahas mengenai apa. Nah, sekali lagi, Bapak ingin kembali ke teks 1, bahwa di sana PowerPoint PowerPoint apa yang mau ya sinopsis. Kemudian, kalau yang teks 2, Kayam dalam novel para priayi,
telah memberikan apresiasi dan tafsiran. Apa yang diujikan? Kompetensi apa yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini? Yang ditanyakan itu adalah ini, pernyataan yang tepat. Pernyataan juga sama, sama. Berarti itu ada kemiripan antara jawaban A, B, E. Yang berbeda itu C dengan D. Sehingga sebenarnya meskipun ini tampak 5 pilihan jawaban, tapi sebenarnya ada berapa jawaban? Ada 3 sebenarnya. Ada 3, karena A, B, E sama, C dan D yang berbeda. Baik, kita fokus ke teks 1. Kembali ke teks 1. Pernyataannya yang tepat. Kalau teks 1, sekali lagi, kira-kira menurut penilaian kalian, setelah membaca kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya hingga selesai, itu sebenarnya apa yang sedang dibahas? Apakah isi, amanat, ataukah proses? Jawabnya adalah isi. Isi ya. Isi. Isi buku. Nah, kata lain tadi Bapak menyebut adalah ringkasan atau sinopsisnya. Untuk sinopsis dari sebuah karya, kita lihat saja di sana. Di situ ada tokoh, ada permasalahan, kemudian ada gambaran mengenai alur. Jawaban A, B, dan E. Baik, sekarang yang menentukan adalah teks 2. Teks 2. Tadi teks 2 itu untuk kalimat pertama sudah Pak Bas bahas, sekarang coba kita lihat kalimat kedua. Dia tidak memaksakan pendapatnya kepada pembaca. Ada kata ganti dia. Siapa di sini yang dimaksud dia? Kayak penulis novel para priayi. Dia tidak memaksakan pendapatnya kepada pembaca. Karena sosok dan makna priayi bagi kita tidak semua persis seperti yang digambarkan Khayyam. Artinya di sini Umar Khayyam itu di dalam novel para priayi tidak memaksakan bahwa pembaca harus memiliki pemahaman yang sama mengenai priayi. Makna priayi itu seperti pemahaman Umar Khayyam. Nah, hati-hati dengan konjungsi ini. Oleh sebab itu, dia memberi ruang kepada kita untuk menafsirkan. Dia Umar Khayyam lagi. Bukankah karya sastra itu dikatakan baik? Nah ini, bila mampu mendorong lahirnya berbagai tafsiran dan makna baru pada para pembacanya. Nah, ini seolah-olah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban tadi. Bukankah karya sastra itu dikatakan baik? Jadi karya Jadi di kalimat terakhir, bukankah karya sastra itu dikatakan baik bila mampu mendorong lahirnya berbagai tafsiran dan makna baru?
Nah, itu. Ya, maaf anak-anak, tampaknya ada sedikit gangguan. Satu, satu. Ya, baik. Mohon maaf anak-anak, ada sedikit gangguan di peralatan, khususnya di audio. Baik, sekarang Bapak selanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3 ini masih membahas kompetensi yang cek, cek, cek. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan dengan bicara atau masih membahas kompetensi mengulas karya. Nah, di sini, ayo tipsnya tadi. Lihat teks ini ada 8 kalimat. Sama kita cermati, puisi Alfi Maghfirah adalah puisi cinta. Berarti di sini ulasan ini membahas mengenai karya berupa puisi. Puisi karya siapa? Puisi karya Alfi Maghfirah. Siapa pengulasnya? Pengulasnya adalah cek, cek. Ya, baik anak-anak. Ini agak khas karena tidak setiap kalimat itu diberi tanda, diberi nomor. Tidak setiap kalimat diberi tanda berupa nomor. Meskipun ada angka 8, tetapi jumlahnya ini menilai, Jamal Dirahman itu menilai bahwa puisi Alfi Maghfirah itu adalah puisi cinta. Puisi cinta. Kemudian kalimat kedua bukan angka 2 ya. Alfi menggunakan beberapa metafor. Berarti embun cinta dan bermata bunga matahari. Ini metafor sekaligus diksi yang bagus. Diksi yang bagus. Sayangnya, nah hati-hati. Ada kata ini, ada konjungsi sayangnya. Pada 2 bait berikutnya, kalimat-kalimat arti kurang padu. Larik pertama dan seterusnya. Larik pertama, bait kedua tidak berhubungan dengan larik kedua, bait
komentar atau pendapat dalam teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Nomor 1, apakah sepakat bahwa itu sebagai sebuah pendapat? Puisi Alfi Makiro adalah puisi cinta. Halo? Jawabnya bukan. Sekali lagi, perhatikan. Kalau di ada berapa jawaban? 3 jawaban lagi kan itu. Ini untuk A, itu dimulai angka yang sama dengan D. Belum pada pendapat atau komentar mengenai keunggulan atau kekurangannya, masih berbicara mengenai isi. Ini metafor, jadi penggunaan berhati embun cinta dan bermata bunga matahari itu dikatakan sebagai metafor. Dan yang nomor 3, diawali dengan kalimat yang ketiga atau diawali dengan angka 3. Berarti di sini ketika sudah sampai pada analisis kalimat yang bertanda 3, berangka 3, berarti sebenarnya itu tadi sudah bisa. Jawabnya di sana seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Ini teks tunggal. Dan status sosial. Berarti di sini sekali lagi, ayo sama-sama belajar membiasakan membentuk konsep bahwa kalimat pertama yang dibaca di dalam paragraf itu sudah harus bisa ambil keputusan. Ini merupakan pokok kalimat atau inti kalimat atau bukan. Hukum bersifat memaksa, adil, tidak memandang latar belakang, kasta, agama, harta, dan status sosial. Berarti di sini ada rincian di dalam rincian untuk sebuah pernyataan atau inti bahwa hukum itu memaksa. Penilaian konsepnya hukum bersifat memaksa, tidak memandang perbedaan itu. Ternyata di sini dipertentangkan. Kini hukum
ini hanya berlaku, berarti hanya berlaku untuk masyarakat ini. Hukum dapat berubah. Baik, karena ditanyakan akhir paragraf. Akhir paragraf. D. Ya, mari kita lihat di sana. Apakah A dulu dan sampai saat ini hukum menjadi aturan formalitas dunia politik? Simpan atau buang boleh, tapi jangan sampai tidak berani ngambil keputusan. Kalau simpan, kalau buang. Kemudian yang kedua, jawaban B, ini hukum tidak lagi menjadi pajangan formalitas dunia politik. Hati-hati. Hukum tidak lagi menjadi pajangan formalitas. Mengapa di sini perlu Pak Bas tegaskan, di situ garis C. C. Ini hukum menjadi pajangan aturan yang formalitas di dunia politik. Maaf, itu ada pajangan aturan yang formalitas di dunia politik. Simpan, buang, ini boleh jadi simpan. Ini hukum hanya menjadi pajangan formalitas dunia politik. Tidak berbeda jauh maksudnya isinya dengan C dan D. Ini hukum disimpan. D bagaimana D? Simpan juga. Kemudian sampai saat ini hukum menjadi pajangan formalitas dunia sosial politik. Berarti ini simpan juga. Nah, berarti di antara 5 jawaban ini, yang nyata-nyata tadi bertentangan adalah B. Tingkat berikutnya yang harus disikapi adalah bagaimana mengambil keputusan agar tingkat kesalahannya relatif kecil. Jadi sebenarnya yang sedang dibahas di sini adalah ingin mengukuhkan, ingin menegaskan bahwa posisi hukum yang menjadi bagaimana. Dan E. Sekarang apa bedanya? A dengan C misalnya. A dengan C. A dengan C.
kelemahan jawaban A dulu sampai saat ini, padahal yang dibahas itu khusus sampai dengan saat ini tidak. Berarti ini kita buang. Berarti kalau sudah mengambil keputusan seperti itu, bukan dengan sampai saat ini, tapi yang dibicarakan itu adalah saat ini, bukan sampai saat ini. Berbeda dengan sampai saat ini. Kalau sampai saat ini, berarti dulu sampai sekarang, itu posisi hukum hanya sebagai formalitas. Tapi di sini, yang diinginkan sini di bagian D pada kata hanya di pajangan aturan yang formalitas di dunia politik. Itu beda dengan D yang menyebut bahwa kini hukum hanya menjadi. Jadi untuk menekankan fungsi dan keterangan waktu di sana. Jadi jawabnya adalah D. Nah, D jawabnya. Baik. Nomor 5. Ini ada sebuah cerita pendek. Tetapi bukan dibahas cerita pendek mengenai isinya, tetapi di sini adalah kalimat ulasan. Ini yang dibahas. Baik, kita lihat. Ketika mau mengulas, tentu harus tahu apa yang diulas. Masih ingat ya, mungkin salam 5 jari dari Pak Bas kalau mau membahas karya fiksi atau cerpen novel. Masih ingat salam 5 jari itu ya? Bahwa kalau berhadapan dengan cerita fiksi, baik itu cerpen, hikayat, novel, itu mesti ingat 5 itu. Apa? Bahwa cerita itu muncul karena ada permasalahan. Permasalahan itu terjadi atau dialami oleh para pelaku, muncul tokoh. Tokoh secara sosial dalam bentuk kewajaran hidup di suatu tempat di suatu waktu. Berarti pembahasan mengenai latar. Nah, cerita akan berlangsung kalau itu merupakan gabungan dari beberapa peristiwa. Gabungan beberapa peristiwa disebutlah, muncullah unsur yang keempat yang namanya alur, jalan cerita. Nah, semua komponen 1, 2, 3, 4 ini tentu ada maksud karya itu diciptakan. Berarti yang terakhir, yang kelima adalah amanat pesan. Kamu ada yang menyebut sebagai bentuk nilai-nilai yang terkandung di dalam karya. Baik, sekarang kita lihat. Bacalah dengan saksama teks berikut. Jelas ini merupakan disebut sebagai kutipan cerpen, potongan. Dia bibi saya, Bu, jelas Teja. Berarti ada sebutan Bu dan Teja. Jelas Teja seperti mengerti kebingungan Ratna. Ibu saya menjadi TKW di Arab Saudi dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak ingin sedikit mempercepat langsung pada pokok persoalan dari soal ini. Kalimat ulasan yang sesuai. Nah, yang sesuai. Mari kita lihat satu persatu di antara 5 pilihan jawaban. Kita lihat satu persatu. Kalimat ulasan sosok Teja adalah seorang siswa yang begitu menyayangi gurunya. Teja, ada Bu,
Ibu Teja menjadi TKW, ayahnya mencari keberadaan ibunya, tetapi tidak jelas. Tetapi tiba-tiba berbelok permasalahannya itu menjelang akhir potongan cerita ini. Nah, kemudian ini, hati-hati di sini. Kemudian dengan suara yang semakin bergetar, Teja melanjutkan pembicaraan. Berarti Teja sebagai tokoh penting dalam potongan ini dibuktikan pada dialog ini. Mungkin ibu tidak betah tinggal dan mengakhiri di sini. Berarti Teja ini dikuatkan fungsinya atau keberadaannya sebagai siswa. Kata ganti bu ini dengan munculnya kata ini berarti sudah bisa diketahui bahwa bu yang dimaksud di sini yang berdialog itu adalah bu gurunya. Nah, apa persoalannya? Ternyata pada kalimat berikutnya itu dialog Teja, padahal kami suka belajar dengan ibu. Walaupun susah, tetapi kami ingin bisa. Artinya di sini persoalan yang dihadirkan itu adalah persoalan antara murid dengan gurunya. Ternyata gurunya itu mau pindah. Dialog Teja yang berikut agak panjang. Tolong Bu beri kesempatan pada kami untuk belajar dengan ibu lebih lama lagi. Ucap Teja sambil meneteskan air mata, tak kuasa menahan perasaannya. Nah, sampai pada bagian ini mudah-mudahan sudah sangat jelas bahwa kalimat ulasan di sini bisa jadi ulasannya itu berkenaan dengan 5 komponen salam 5 jari tadi. Mari kita lihat sekarang. Isi cerpen ini. Dialog panjang Teja seperti itu dibalas oleh ibu gurunya tadi. Maafkan ibu juga, Ja, tapi ibu merasa terkekang di sini. Di sini ibu tidak bisa mewujudkan cita-cita ibu. Begitu kan? Serobot Teja lagi. Ratna tak mengira muridnya punya keberanian untuk berbicara seperti itu. Berarti ibu gurunya tadi bernama. Nah, sekarang kita fokus pada ini. Tokoh ini, Teja dan Ratna. Kalimat ulasan. Jadi ulasan itu bisa berkenaan dengan konflik, tokoh, latar, alur, dan bisa juga dengan amanat. Mari kita lihat. Sosok Teja adalah seorang siswa yang begitu menyayangi gurunya. Karena gurunya mengajar penuh kasih seperti ibunya. Ia sangat kecewa ketika ia mengetahui bahwa gurunya berniat untuk pindah. Nah, sekarang A, melihat uraian yang seperti itu, simpan atau buang? Ini kita simpan. Nah, yang berikut. B, sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan guru yang ditekan di pedesaan, cerita ini mampu menampilkan konflik batin sang guru. Bahasa yang digunakan lugas dan jelas. Ingat di sana kalimat ulasan. Kalimat ulasan. Saya ulang sekali lagi. B, simpan atau buang. Ingat di sana yang ditanyakan adalah kalimat ulasan yang sesuai dengan kutipan cerpen. A tadi sebenarnya ulasan juga hanya di sana berbicara mengenai sinopsisnya, ringkasannya. Tetapi mari kita lihat B, sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan guru yang ditempatkan di pedesaan, cerita ini mampu menampilkan konflik batin. Ada enggak di salam 5 jari? Ada. Berarti ini simpan. C, sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan di desa, cerita ini mengisahkan seorang guru yang ditugaskan di desa. Ia hidup di tengah masyarakat desa yang hidupnya serba kekurangan. Ini sama dengan A tadi, hanya membahas mengenai sinopsisnya saja. Belum memberikan kalimat ulasan. Ingat kalau ulasan, berarti di sana nanti selain sinopsis, juga ada kalimat ulasan itu. Ada unsur, ada komentar kebaikan, ada kekurangannya disertai dengan penjelasan atau bukti. Lalu D,
tema cerita ini terlalu biasa, yaitu tentang kehidupan di desa yang serba kekurangan. Tentunya dapat dipahami jika di desa serba kekurangan karena tempatnya jauh. Berarti di sini ulasan berkaitan dengan tema cerita. Kemudian orang desa memang banyak yang menjadi TKW karena kehidupan di desa serba kekurangan. Jadi hal ini tidak menarik. Berarti ini karena tidak berkaitan dengan kalimat ulasan ini. Nah sekarang kalau kita mau mengaitkan ulasan itu dalam hubungannya dengan salam lima jari tadi, sebenarnya A untuk pemikiran kedua berarti ini masih disimpan atau dibuang? Ini menjadi dibuang. Kemudian kita lihat B sebagai cerita mengisahkan kehidupan guru, konflik batin. Berarti di sini konflik membahas tentang konflik. C sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan di desa, ini tidak terkait sama sekali dengan kalimat ulasan hubungannya dengan unsur-unsur cerita fikih tadi. Berarti ini buang juga. Nah sekarang berarti tinggal pada jawaban B dengan D. B dengan D. Nah apa yang menjadikan dua pilihan ini menjadi agak mirip sehingga perlu agak mengerutkan kening dan membaca sekali lagi. Ingat di sana kalimat ulasan yang sesuai dengan kutipan cerpen. Dengan kutipan cerpen. Apakah di sini tadi yang dibahas lebih mendalam pada potongan ini, yang dibahas lebih mendalam itu sosok Teja ataukah sosok Bu Ratna? Tentu jawabanmu adalah lebih banyak mengulas atau lebih banyak berkisah mengenai sosok Teja. Ya kan? Berarti konflik batin kalau mau dikomentari sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan guru ditempatkan di perpisahan, cerita ini mampu menampilkan konflik batin cantik. Bahasa yang digunakan lugas dan jelas. Coba bandingkan dengan jawaban D. Tema ini terlalu biasa, yaitu tentang kehidupan desa yang serba kekurangan. Itu dapat dipahami jika di desa serba kekurangan karena tempatnya jauh. Jadi, memberikan penjelasan mengenai alasan tema, tetapi argumennya itu tidak berkaitan dengan isi, karena di sini tidak juga dibahas mengenai hal itu. Jadi jawabnya apa? Jawabnya apa di sini? Putusannya? Jawabnya? Kalau dikunci A, salah itu. Nah, sekarang kita lihat, ini perbandingan teks lagi. Perbandingan teks. Ada teks ulasan, ada teks ulasan. Ada teks ulasan karya, tetapi di sini lebih berfokus pada puisi. Satu di antaranya yang sudah pernah dibahas tadi, puisi Alfi Makfiroh tadi. Baik, di sini kita lihat teks 1, Oician Wat alias Handoyo Wibowo. Atau, nah ini, hati-hati panjang sekali, tetapi sebenarnya ini ingin membahas itu, Kohwat itu aja. Atau Handoyo Wibowo, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Baik. Mengapa tokoh ini? Apa karya-karya tokoh ini? Inilah yang dibahas. Apa yang menjadi daya tariknya? Ternyata Handoyo ini adalah, atau Kohwat ini adalah, dia penulis puisi dalam bahasa Jawa. Puisi dalam bahasa Jawa. Berapa jumlahnya, bagaimana keunikannya, dan seterusnya. Bagaimana proses kreatifnya, apa itu namanya geguritan. Nah, geguritan sebenarnya puisi Jawa. Nah, sekarang kita bandingkan dengan teks 2. Puisi Alfi Makfiroh adalah puisi cinta, seperti yang sudah dibahas di teks sebelumnya tadi. Nah, sekarang, mari kita lihat apa yang sedang diujikan, kompetensi apa yang sedang diujikan. Di sini adalah pernyataan yang tepat. Pernyataan yang tepat.
sekali lagi, mari kita lihat di pilihan jawaban dari A sampai dengan E. Pilihan A sampai dengan E. Ayo kita lihat puisi 1 mengomentari, menunjukkan, mengomentari, menunjukkan. Oke lah itu, baiklah itu, anggaplah itu sebagai sebuah konsep yang sama. Tetapi mari kita lihat teks 1 mengomentari isi puisi. B, kelemahan puisi, mengomentari latar, kemudian kelebihan puisi, proses kreatif. Puisi 1 dulu, yakinkan bahwa apa yang dibahas di puisi 1. Puisi 1, ingat ini mengandung ajaran hidup filosofi Jawa. Dari jumlah, kemudian berbicara masalah isi, sekaligus itu sebagai ini penilaian terhadap kelebihannya itu. Kok bisa? Nah, sekarang kita lihat, apakah betul itu kelebihan? Apakah ada yang membahas mengenai latar? Apakah ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa itu kelemahan puisi atau proses kreatifnya? Boleh jadi ya, tetapi mari kita lihat teks 2. Teks 2 itu kira-kira membahas mengenai apa? Kelebihannya atau kelemahannya? Ingat di sana, tadi yang sudah dibahas di teks sebelumnya, adalah berhubungan dengan ini. Ini metafor kalau di yang bagus, sayangnya. Mari kita lihat. Ditunjukkan di mana bae dan barisnya itu. Nah ini, yang juga mengherankan, hati kata-kata ini, meskipun tidak mengatakan ini kekurangannya, tetapi yang juga mengherankan, kenapa di akhir puisi tiba-tiba aku mengatakan selamat tinggal pada bintang, bulan, dan matahari. Nah, dikuatkan oleh ini. Kiranya ini patut dipertimbangkan, direnungkan oleh Alfi. Berarti dua kalimat terakhir ini sebenarnya ingin mengatakan puisi Alfi itu perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, sehingga di situ tidak lain adalah mengenai kelemahannya. Kalau begitu dengan yang C kan sama-sama kelemahan. Perbedaannya tadi pada puisi 1 itu pada kelebihan. Jawabnya nomor 6. Lanjut. Masih perbandingan teks. Perbandingan teks. 1, ini novel Nyanyi Sunyi dari Indragiri. Kemudian yang kedua Laskar Pelangi Andrea Hirata. Di sini diminta untuk sudut pandang cerita. Sudut pandang cerita. Khusus seperti di sini. Berkaitan dengan tokoh atau ada yang menyebut sebagai bentuk penokohannya, sudut pandang hanya ada 2. Orang pertama atau orang ketiga. Tidak ada orang kedua. Berarti mari kita lihat teks 1. Tengah malam aku meninggalkan rimbo pematang, meninggalkan segala cinta yang kumiliki di kampung itu. Ingat, aku. Lalu sedikit melompat ke teks 2. Pak Harvan menghampiri orang tua murid dan menyalami mereka satu persatu. Sebuah pemandangan yang pilu. Menyedihkan. Pilu menyedihkan. Para orang tua menepuk-nepuk baunya untuk membesarkan hati. Mata Bumus berkilauan karena air mata yang menggenang. Pak Harvan berdiri di depan para orang tua. Ada sedikit perbedaan. Coba kita berikan perhatian. Di sini para orang tua, kemudian di sini ada Bumus. Nah,
Kalau ada cerita, ada novel, ada cerpen, sudah jelas menggunakan kata ganti aku, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama, maaf ini salah, ketik kurang spasi lagi ya. Berarti di situ sudut pandang orang pertama dari 5 jawaban A, B, C, D, berarti yang gugur adalah A yang ditinggalkan. Berarti orang pertama tinggal B, C, D, E. A, abaikan. Nah, sekarang yang menentukan adalah teks 2. Teks 2 itu ketika tokoh-tokohnya itu berdialog, berinteraksi dengan penyebutan nama oleh pengarangnya, berarti itu adalah sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga. Nah, ternyata sudut pandang orang ketiga itu sama di antara jawaban B, C, D, E. Sama-sama sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga. Berarti sampai dengan tahap di sini belum bisa ini diputuskan mana yang harus dibuang, disimpan lagi. Nah, apa sekarang perbedaannya? Orang ketiga serba tahu, ataukah sudut pandang orang kedua itu ini kok sama ya? Nah, soalnya keliru ini. Sudut pandang orang ketiga serba tahu semuanya. Oh, perbedaannya di sini. Sudut pandang orang di ABC, di teks pertama, orang pertama tokoh utama atau orang pertama pengamat tadi. Baik. Nah, maaf, Pak Bas lupa tadi membahas yang teks 1. Teks 1 kan orang pertama semua. Ini 1, 2, 3, 4, B, C, D. Nah, orang pertama itu di sana sebenarnya perbedaannya antara B, C, D, E itu adalah jawabannya 2 saja sebenarnya. Maksud orang pertama sebagai pengamat, orang pertama sebagai tokoh utama, orang pertama sebagai tokoh sampingan. Jadi yang ada secara teori itu sudut pandang itu orang pertama sebagai tokoh utama ataukah tokoh sampingan. Ya. Tokoh sampingan itu jelas itu nanti bukan sebagai tokoh utama, ya bisa sebagai pengamat saja, pelengkap saja. Nah, berarti di sana orang pertama tokoh utama. Dari mana kita tahu? Di paragraf kedua. Ini selalu berbicara mengenai tokoh aku yang sekaligus di sini dimunculkan sebenarnya ini sedang ada konflik, dikuatkan di bait kedua ini. Jadi di antara B, C, D, E sudah ada jawabannya bahwa teks 1 sudut pandangnya orang pertama sebagai tokoh utama, orang pertama tokoh utama, berarti itu ada jawabannya di C dan di E. C, ini simpan, E. Nah, sekarang silakan coba untuk dilihat. Apakah yang menentukan orang ketiga, sudut pandang orang ketiga, itu serba tahu atau sebagai pengamat saja? Apa bedanya serba tahu dengan pengamat? Ketika sudah berbicara mengenai unsur yang dipikirkan, aspek-aspek kejiwaan, sifat tokoh yang tersembunyi mampu diungkapkan oleh penulisnya, maka itu disebut sebagai serba tahu saja. Maaf, sebagai serba tahu, berbeda dengan pengamat. Nah, sehingga sebenarnya sampai diyakinkan bahwa para orang tua menepuk-nepuk bahu anaknya atau bahunya untuk membesarkan hatinya. Maaf, para orang tua menepuk-nepuk bahunya untuk membesarkan hatinya. Berarti di sini membesarkan hatinya hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, yang sangat sifatnya sangat psikologis itu yang tidak tampak sampai dikatakan itu menjadi penanda bahwa ini adalah serba tahu. Sehingga jawabnya adalah C. Baik. Kita lihat nomor 8. Ini soal agak unik.
soal agak unik. Jadi disajikan ini kemampuan untuk bukan saja ini membaca, tetapi ini kemampuan untuk memproduksi, menghasilkan ulasan. Nah, menghasilkan ulasan ini dimulai dari disajikannya data. Mulai dari judul, pengarang, kemudian data isi untuk pertimbangan ulasan. Berarti ulasannya nanti disediakan bahan 4 poin itu. Nah, berarti di sini kalian diminta untuk membuat atau merangkai kalimat ulasan sesuai dengan ilustrasi ini. Nah, mari kita lihat. Pilihan A, Begisan Merah merupakan sebuah novel. Betul novel? Sesuai judul, ya. Yang sangat unggul dalam pencapaian nilai-nilai politis pada masanya. Yang lebih menarik lagi, Ahmad Tohari sangat pesimistis dengan prinsipnya yang cemerlang itu. Menarik lagi, ada kata sangat pesimistis. Yang kedua, ya jawaban B. Bahasa novel Begisan Merah mudah dipahami. Ada itu, ternyata ada muncul di sini. Mudah dipahami. Gaya penceritaan yang khas. Ada penceritaan yang khas. Di sana menarik, nanti kita lihat. Ahmad Tohari mampu memadukan tradisi lokal Jawa dan nilai religi Islami. Karya ini menjadi sebuah novel budaya yang sangat menarik. Berikut, C. Begisan Merah menjadi satu novel pembangun jiwa. Membangun jiwa. Hati kata ini. Yang mampu mengangkat alam pikiran bawah sadar pembacanya, dengan demikian pembaca merasakan satu kenikmatan. Jawaban C, kalau mau dicocokkan dengan bahan ilustrasi yang ada, ini paling banyak menyimpang. D. Dalam hal ini Ahmad Tohari secara sengaja menyampaikan syiar Islam dalam menuliskan ide-idenya. Ada enggak bagian ini? Hanya menyebut nilai-nilai religi Islam sangat menonjol. Ide-ide politisnya secara vulgar. Secara agak terus terang, sedikit melanggar etika, tertata rapi suatu keinginan yang sangat prinsip. Ini bagian-bagian ini mayoritas tidak muncul di karya atau di data pertimbangan ulasan. Berarti A, B simpan, sekarang lihat E. Nah, bentuk-bentuk rima dalam novel, mau rima kok novel. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa ini langsung bulan. Sehingga sekarang tinggal fokus ke A dan B. Apa kelebihan A, apa kekurangan B, atau sebaliknya, apa kelebihan B dibanding A? Mari kita lihat. Begisan Merah merupakan novel yang sangat unggul. Sangat unggul? Ada enggak? Apakah ini berarti sama dengan unggul? Nanti silakan untuk dipertimbangkan. Dalam pencapaian nilai-nilai politis. Nilai-nilai politis. Berbicara mengenai nilai-nilai politis, ada enggak di dasar pertimbangan? Oh, tidak muncul. Ini tidak muncul. Berarti ketika mendalami isi jawaban A, setelah dianalisis tadi bahwa di sini ulasan ini yang sesuai dengan ilustrasi, meskipun tidak lengkap semuanya, tetapi ini yang paling mendekati ideal untuk sebuah bahan adalah jawabannya. Terlalu panjang ya Pak Adi? Baru 8 soal sudah 1 jam. Mohon maaf ini. Coba saya sertakan sampai 10 aja lah, biar tidak tanggung. Baik. Bapak bergeser ke nomor 9. Nomor 9. Bacalah penggalan isi berikut. Nah, sekarang kita beralih. Tadi berbicara teks ulasan, sekarang kita masuk pada isi.
Mudah-mudahan konsep mengenai IC yang paling mudah untuk diingat adalah bahasa gaulnya. Apa paling sering menyebut itu adalah itu bahasa gaul adalah IC itu adalah teks opini yang gue banget gitu ya, gue banget. Artinya sangat pribadi, sangat-sangat individual, sangat subjektif gitu aja. Nah, sekarang kita lihat, ini ada di buku cetak. Saya sengaja mengambilnya, tetapi dengan ulasan yang sedikit berbeda. Dua kegiatan di, bukan di buku cetak maksud saya. Ini di pas bulan Desember kemarin ini salah satu soal pas ini, salah satu soal pas. Nah, tips lagi bagaimana menyikapi soal-soal untuk teks yang lebih dari satu paragraf. Ingat, kalimat pertama jangan sampai terlewatkan. Dua kegiatan di akhir November saya rasakan membawa dua jurusan berbeda. Ingat di sini, Bapak mengatakan menggunakan istilah kalian adalah gue banget tadi, ditandai oleh penggunaan kata ganti orang pertama tunggal. Nah, membawa pada dua jurusan berbeda. Dua jurusan berbeda. Satu disebut tempat sampah bahasa. Hati-hati ya, ini bahasa kias ini. Tempat sampah bahasa. Satunya lagi ke taman bahasa. Berarti di sini kalau mau ditafsirkan ke tempat sampah bahasa, pokoknya tempat pembuangan lah ini. Limbah. Dan ke taman bahasa, berarti di sini taman bahasa ya ada keindahan, ada kenyamanan di sini. Begitulah saya mengenang dua kegiatan tersebut. Ya ini ternyata lomba dua kegiatan tersebut ini lomba penulisan kritik film. Artinya lomba penulisan kritik film itu sekaligus membawa penulisnya ini ke tempat sampah bahasa sekaligus ke taman bahasa. Nah, ternyata yang berikutnya dijelaskan di situ posisi saya itu adalah sebagai salah satu juri. Juri apa? Nah, juri dua peristiwa tadi. Lomba penulisan kritik film dan ini tadi, peristiwa mengenang W.S. Rendra tadi. Nah, karena tadi disebut IC itu tulisan pribadi yang disebut gue banget tadi ya. Ini ternyata geram, marah, sumpek ya. Geram saya membaca sekitar 150 naskah peserta lomba kritik. Jadi lomba kritik yang disebut itu tadi ada 150 peserta. Mengapa? Sumpeknya, geramnya ini. Hampir seluruh peserta mengabaikan kaidah bahasa. Nah, tak ada perhatian terhadap hukum yang berkaitan dengan tanda baca, berarti tanda baca dilanggar. Pembentukan kata dilanggar, kalimat, paragraf, dan lain-lain. Parahnya lagi, ini kata penulis IC ini, campur aduk bahasa Inggris, itu pun tidak karuan. Bahasa asing mereka comot dengan mengabaikan apakah itu. Nah ini hati-hati. Sifat, kata benda, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah permasalahan yang dibahas dalam IC. Apa permasalahannya? Mari kita lihat. Pandangan penulis terhadap dua fungsi bahasa, dua kegiatan penulis di akhir bulan November. Penulis mengenang itu permasalahan yang dibahas, bukan peristiwa ya. Ingat, kalau permasalahan berarti di sini berkaitan dengan ini satu pandangan, berarti ada muncul di sini, ini dibuang, maaf, ini dibuang. Kegeraman penulis terhadap mutu naskah lomba. Bisa jadi ini disimpan, simpan, simpan. Berarti sekarang tinggal A, D, dan E. A, D, dan E. Kita cocokkan sekarang. Kita analisis lebih jauh. A, D, dan E. Sekali lagi bahwa
IC itu adalah teks berisi pendapat atau opini penulis yang sangat pribadi, sangat individual, atau kalian menyebutnya sebagai sangat subjektif. Ini sudah ada ditandai penggunaan kata ganti saya. Sekarang yang ditanyakan permasalahannya. Sebenarnya penulis ini sedang menulis isi mengenai apa? Mengenai naskah lomba, kepedulian peserta, ketidakpedulian peserta, atau tentang fungsi bahasa. Kalau kalian misalnya membaca teks ini secara agak cepat, kalian saya rasa pasti akan terjebak pada jawaban D dan jawaban E, yaitu mengenai mutu naskah lomba dan ketidakpedulian peserta. Tetapi dua hal ini, mutu naskah lomba, ketidakpedulian peserta ini adalah satu gagasan sebagai bentuk uraian. Mutu naskah lomba dan ketidakpedulian peserta ini sebenarnya adalah berintikan pada fungsi bahasa. Jadi pandangan penulis terhadap dua fungsi bahasa tadi semua. Ada yang disebut sebagai tempat sampah bahasa karena amburadonya, tapi ada satu kegiatan lagi yang kedua. Jangan lupa ini bukan hanya lomba saja, tetapi ada ini. Mengenang W.S. Rendra yang berhubungan dengan kegiatan bahasa. Jadi jawabnya ini nomor 9 adalah baik. Nomor 10 sekarang. Nah, kita masih membahas mengenai isi. Dengan teks yang sama, tetapi ditanya kalian, ini soal mudah ini, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan. Sepakat ya penggunaan kata saya. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Kalian mungkin nanti akan ditanya di soal-soal, akan ditanya saja, ditandai dengan penggunaan kata ganti saya, selesai. Tapi mohon maaf, Bapak tidak puas untuk itu. Kalian saya kejar untuk bisa berargumen, untuk analisis tingkat lanjut. Sehingga penggunaan kata ganti saya itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Apakah untuk menguatkan fakta? Maksudnya saya kata ganti saya untuk menguatkan fakta? Apakah kata ganti saya menghindari penggunaan teori tertentu? Apakah penggunaan kata ganti saya untuk mengimbangi kata mereka? Apakah penggunaan kata ganti saya untuk menekankan pada bahasa yang dibahas? Ataukah penggunaan kata saya untuk menunjukkan ini? Ayo, kalau saya berarti itu kira-kira menurutmu lebih dekat ke yang mana? Fakta, teori, mengimbangi kata ganti mereka, ataukah bahasa yang dibahas? Tentu di situ saya itu kata ganti orang pertama menguatkan, menunjukkan pada jawaban pandangan seseorang. Dengan kata lain, ini yang sering disebut sebagai bentuk subjektif. Pandangan yang sangat subjektif. Baik, sampai di sini 10 soal dulu. Sekarang sudah pukul 13:32. Saya izin untuk minum ya. Ini kata Pak Norman boleh dicatat dulu kalau misalnya. Bukan dicatat tapi diurat-urat karena kan setiap siswa sudah mendapatkan cetakan dari materi ini. Mohon izin Pak Bas minum.
Baik, anak-anak, bismillah kita mulai lagi. Sekarang masuk ke soal nomor 11. Masih berbicara mengenai teks isi. Teks isi. Ini sebenarnya satu tulisan yang berangkai gitu ya, dari nomor 9, nomor 10, nomor 11. Sengaja mohon maaf Bapak mengambil teks itu dengan mengurutkan, menjadikan sebagai bahan untuk menguji kemampuan membaca isi. Baik. Nah, dua paragraf lagi. Ini kompetensi berkaitan dengan atau KD. Kompetensi berkaitan dengan menunjukkan koherensi, keterhubungan antar paragraf ataupun antar kalimat. Mari kita lihat. Kata gagasan pada akhir paragraf ke-1. Nah, paragraf ke-1. Ini sudah Bapak garis bawahi. Kata gagasan. Mengacu atau merujuk pada apa? Mari kita lihat. Seusai berjuang keras sampai terengah-engah membaca seluruh naskah yang diketik, ketika dicetak mencapai 500 halaman folio, saya menghubungi Remisi Ladu, sesama anggota juri. Berarti ini ada juri 1, juri yang kedua disebut di situ oleh saya itu adalah Remisi Ladu. Biar tidak jadi bludrek, nah, bahasa Jawa ini dicetak, tekanan darah tinggi. Kepadanya saya curhat bagaimana kita bisa menilai gagasan kalau prasyarat untuk menyampaikan gagasan tidak dipenuhi. Kata gagasan pada akhir paragraf 1 mengacu atau merujuk pada naskah yang dicetak, Remisi Ladu, bahasa bukan sekedar alat, bahasa alat komunikasi dan ekspresi, bahasa pengembang kognisi dan imajinasi. Mari kita lihat. Kepada Remisi Ladu saya curhat. Kalau tidak mau mengatakan ngeluh. Bagaimana kita bisa menilai gagasan kalau prasyarat untuk menyampaikan gagasan tidak dipenuhi? Berarti kita perlu meneliti kalimat sebelumnya, karena kata gagasan di sini sebenarnya sebagai bentuk rincian atau penjelas dari kalimat sebelumnya. Usai berjuang keras sampai terengah-engah membaca seluruh naskah yang dicetak mencapai sekian ini, saya menghubungi Remisi Ladu, sesama anggota juri, biar tidak jadi bludrek atau tekanan darah tinggi. Nah, wes. Sudah. Kata gagasan pada akhir paragraf 1 mengacu atau merujuk pada apa? Naskah yang dicetak. Remisi Ladu, bahasa bukan sekedar alat, bahasa alat komunikasi dan ekspresi, atau bahasa pengembang kognisi dan imajinasi. Ada enggak di kalimat 1 bahasa sebagai pengembang kognisi dan imajinasi? Secara eksplisit atau secara nyata atau secara tersembunyi ada enggak? Tidak ada. Bahasa sebagai alat komunikasi dan ekspresi ada enggak di situ? Yang diacu di situ ternyata juga tidak, berarti tinggal ABC. Apakah gagasan tersebut, gagasan yang dimaksud adalah gagasan dari Remisi Ladu? Ternyata bukan. Ternyata yang dimaksud gagasan pada kalimat terakhir paragraf 1 itu mengacu pada bukan Remisi Ladu, bukan bahasa sebagai bahasa bukan sekedar alat, tetapi yang dimaksud adalah gagasan itu adalah yang tertuang di dalam naskah yang dicetak itu tadi. Jawabnya adalah nomor 11. Baik. Nomor 12. Nomor 12. Sekali lagi ini masih sambungan dari tadi ya. Sambungan dari teks isi itu. Nomor 12. Saya langsung saja menuju ke pokok persoalan atau yang diujikan, kompetensi yang diujikan. Ini adalah pembuktian koherensi atau kepaduan. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan istilah koherensi, jangan bingung ya nak ya. Itu kata lain dari kepaduan. Kekompakan. Koheren itu kompak. Tapi lebih mengarah pada hubungan antar kalimat.
Sebentar, betul lah tulisan ini. Nah, nanti kalau misalnya di SBM muncul pilihan kata untuk mengoreksi di mana yang tepat, hati-hati untuk ini. Antar paragraf itu penggunaan kata antar itu semuanya diikuti atau tanpa spasi dengan kata di belakangnya. Dengan kata di belakangnya. Jadi ini sudah betul, antar paragraf. Jadi di sini yang ditanyakan adalah antar paragraf berarti untunglah hubungannya dengan bulan purnama dan sajak. Karena ini berbeda paragraf. Nah, koherensinya itu ditandai oleh apa? Nah, di dalam bimbingan belajar reguler di kelas itu, Bapak sering mengatakan untuk menunjukkan hubungan antar paragraf antar kalimat itu bisa dengan cara mengulang, bisa dengan cara menunjuk, bisa dengan cara menggantikan. Nah, sekarang kita lihat nomor 12. Bukti adanya koherensi kepaduan antar paragraf ditandai oleh apa? Penggunaan kata depan, dari dan di. Dari dan di depan. Konjungsi dari, penggunaan kata depan, dari dan di depan. Ini maksudnya kata depan, dari dan di depan. Betul sebagai kata depannya, tetapi kata depan itu sebenarnya tidak berfungsi untuk menunjukkan koherensi. Terus, penggunaan konjungsi selain itu dan untunglah. Ingat di sana antar paragraf ya. Untunglah dan selain itu. Nah, itu bukan sebagai, nah, selain itu kan di sini. Berarti ini antar kalimat kan? Untunglah. Nah, untunglah. Untunglah di situ bukan sebagai, ini di sini. Bukan sebagai penanda hubungan antar paragraf, tetapi kalau antar kalimat iya. Berarti di sini tinggalkan. C. Pengulangan dan perincian kata purnama. Betulkah ini? Kalimat pertama paragraf yang atas. Untunglah sebagaimana kenyataan kehidupan. Ingat ini, gaya bahasanya ini. Penuh dengan koma, hati-hati. Apa yang ada di depan mata tidaklah selalu berarti segala-galanya. Saya ke Yogyakarta untuk nonton pertunjukan Megadeth. Saya tak lewatkan menikmati wayang kulit dengan dalang favorit Ki Seno Nugroho. Sindennya Ciami, dicetak miring oleh Pak Bas itu. Selain itu menghadiri acara mengenang W.S. Rendra di Tembi Rumah Budaya. Yang terakhir ini merupakan acara rutin Tembi di sebulan sekali saat purnama. Selesai. Bulan purnama dan sajak dari dulu pun kita bermuatan rohani dibacakan malam hari mengisi hening dalam diri, menjadikan yang kosong ini isi, yang isi ini kosong, dan seterusnya. Berarti di sini yang ditanyakan sekali lagi koherensi, kekompakan, kepaduan antar paragraf. Apakah dengan pengulangan dan perincian kata purnama? Mari kita silakan coba dicermati bulan purnama dan sajak. Kemudian yang ke pilihan jawaban D, pengulangan kata Tembi Rumah Budaya. Ataukah E, ada pengulangan dan penggunaan kata sajak. Bulan purnama dan sajak. Bulan purnama dan sajak. C dengan E, hati-hati. Apakah kata sajak menjadi penanda hubungan? Nah, ternyata itu yang menandai adalah bukan kata sajaknya, tetapi adalah pengulangan dan rincian bulan purnama. Purnamanya itu apa? Jadi di akhir paragraf 1 ada kata purnama, di awal paragraf ini diulang dan dirinci. Maka ini jawabnya adalah pengulangan dan perincian, jawabnya adalah C. Bisa ini, kalau ini ada di, insya Allah ada di buku cetak.
Bapak membahasnya ada di soal pas kemarin. Bapak mulai dari kata ini, tesis, pernyataan umum. Saya rasa tidak perlu bahas secara lebih detail untuk teksnya karena ada di buku dan di buku cetak, dan kebetulan ini sudah Bapak bahas berulang kali. Mari kita lihat aja tesisnya, pilihan jawabannya. Ada A sampai dengan E. A, tidak ada informasi tertulis tentang kendaraan yang terjadi kriminal. Apakah itu menjadi tesis? Hati-hati, tesis pernyataan umum yang memerlukan pembuktian untuk beberapa teks opini, mulai dari eksposisi, kemudian editorial, artikel, kritik, isi, dan seterusnya. Tidak ada informasi tertulis tentang kendaraan yang terjadi di terminal, rute, dan seterusnya, tarif yang ditetapkan. Apakah ini menjadi, apakah di sini, kalimat di sini, yang disebut sebagai tesis? Tentu ini tidak. Apa alasannya? Nah, mari kita lihat nanti. Tesis, sekali lagi, yang menjadi penandanya adalah pernyataan umum yang memerlukan pembuktian atau rincian. Bahasa di buku cetakmu adalah, bahasa di dalam struktur adalah argumen ini, alasan. Ini tidak. Kemudian jawaban B, di terminal kita tentu saja selalu mendapat informasi tertulis, akan tetapi calon penumpang masih bertanya, apakah ini memenuhi syarat untuk tesis? Tentu tidak, jelas saja ini. Calon penumpang hanya mengandalkan informasi tertulis di terminal dijamin bingung atau tersesat. Calon penumpang, ya, ini berarti sudah masuk pada paragraf kedua itu, dan itu jelas bukan sebuah tesis untuk gabungan dari paragraf kedua ini, paragraf 1 juga. Nah, nomor 13, tidak memadainya informasi tertulis. Sebenarnya yang menjadi permasalahan dari teks isi ini adalah mengenai informasi tertulis itu sebenarnya. Tidak memadainya informasi tertulis. Jadi yang dibaca, datanglah ke terminal yang ada di Indonesia. Ini kan sebenarnya sebagai bentuk ajakan aja. Hal pertama, ingat, hal pertama sudah sangat jelas sebenarnya ini. Hal pertama berarti hal pertama ini kalau mau diberi tanda kurung ini boleh dihilangkan. Bapak menyebutnya kemarin sebagai aposisi penjelasan. Hal pertama, tidak memadainya informasi tertulis. Selesai di sana, inti kalimatnya di sana. Berarti inti dari tesis ini adalah tidak memadainya informasi tertulis yang menjadi pembahasan, yang menjadi pembuktian di belakangnya itu. Sehingga perlu bertanya, ada kebingungan, dan seterusnya. Sehingga jawabnya di sini dengan kata kunci tidak memadainya informasi tertulis. Jawabnya tesis pernyataan umum itu adalah D. Baik. 14. Masih sambungan dari teks isi mengenai keberaksaraan tadi. Apa yang diujikan? Nah ini, koherensi lagi nanti. Kenyataan tersebut pada paragraf kedua ini, Bapak garis bawahi sekaligus ini saya merahkan. Mengacu atau merujuk pada penggunaan kata kenyataan tersebut merefleksikan kegagapan keberaksaraan kita di tengah itu mengakarnya kelisanan dalam kehidupan praktis sehari-hari. Kenyataan tersebut. Mari kita lihat jawaban A, B, C, D, E. Kita coba datang ke bandar udara yang ada di Indonesia akan menemukan masalah serupa. Apakah itu yang dimaksud dengan kenyataan tersebut? Ini. Mencari informasi lisan datang tentang terminal yang melayani maskapai penerbangan. Nah, 3, C. Menemukan hal serupa dengan kejadian di terminal bus atau stasiun kereta api.
kenyataan tersebut. Jadi di paragraf 1 itu ada ajakan ini. Baiklah kita coba datang juga ke bandar udara yang ada di Indonesia. Kita akan menemukan hal serupa pula. Hal serupa berarti tadi kegagapan tadi, ketidakjelasan informasi secara tertulis. Nah, sekarang di paragraf kedua itu ditanya, diuji kenyataan tersebut. Kenyataan tersebut itu yang dimaksud apa? Apakah masalah serupa, maskapai penerbangan, kejadian di terminal bus atau stasiun kereta api, dan lain-lain? Sebenarnya ini sangat mudah. Sangat mudahnya di mana? Karena mengacunya itu ditandai oleh beberapa poin di kalimat pertama paragraf 1, kedua paragraf 1 tadi. Sehingga sebenarnya apa sih yang dimaksud di situ? Kan berbicara mengenai bandara itu ya. Setelah kereta api, tadi ini berbicara mengenai bandara. Jadi kenyataan tersebut sampai batas tertentu kenyataan tersebut. Kenyataan tersebut ini ternyata yang diacu adalah, jangan lupa tadi, jangan lupa keberaksaraan tadi, informasi tertulis yang dipertentangkan, dibahas kaitannya dengan ini. Jadi sebenarnya koherensi atau kepaduan paragraf ini dengan menggunakan kenyataan tersebut itu yang diacu adalah informasi lisan ini. Dijawab. Baik, 15. Kita masuk pada kritik. Ini ada sebuah film, ulasan atau kritik mengenai sebuah film. Kehilangan ibunda tercinta, ini film mancanegara. Kemudian Pak Bas ambil 2 paragraf, lalu Pak Bas menyampaikannya, menguji pada kemampuan ini, menemukan pernyataan paling tepat terkait dengan kritik film itu. Nah, basisnya ternyata sangat sederhana ini. Kelihatannya rumit tetapi sederhana. Bapak hanya bertanya mengenai ini. Coba, paragraf pertama mau fokus. Paragraf pertama itu fungsinya untuk apa? Ingat di dalam sebuah kritik 3 bagian ya. Masih ingat itu ya? Ada identitas apa yang dikritik, kemudian ada sinopsisnya, ada bentuk penilaiannya. Nah, pernyataan paling tepat terkait dengan kritik film tersebut yang mana? Paragraf pertama itu apakah berbicara mengenai keunggulan? Paragraf kedua berisi mengenai sinopsis. Ingat 3 ya, identitas, sinopsis, keunggulan atau kekurangan. Nah, sekarang dibandingkan paragraf pertama, kehilangan ibunda tercinta adalah salah satu bentuk pukulan berat yang bisa dialami seseorang dalam kehidupan. Hati-hati, kalimat kedua. Kisah seputar kehilangan serta upaya mengembalikan kepercayaan diri. Ingat di sini, kisah seputar kehilangan berarti ini sebenarnya ingin mengatakan, ini loh sinopsisnya. Berarti, kalau misalnya kalian ditanya di nomor 15 ini, paragraf 1, itu sebenarnya sebagai apa? Sinopsis atau sudah masuk pada identitas atau penilaian? Jawabnya adalah sinopsis. Kalau sudah diputuskan kalian tahu itu sinopsis, berarti A, kemudian C, kemudian D, tinggalkan. Betul ya? Karena ini kita mau fokus di sini. Apa bedanya jawaban B dengan E? Sekarang kita lihat. Paragraf kedua memasuki bagian penilaian kekurangan. Betul kan? Kita lihat. Kisah yang kaya gambar, berefek spesial, dan citra yang dibangun program komputer ini bercerita tentang petualangan fantasi seorang bla bla bla, itu ya. Ingat,
Kisah yang kaya gambar berefek spesial dan citra yang dibangun program komputer. Ingat, paragraf 2 ini hati-hati betul karena ini kalimat yang panjang, satu paragraf satu kalimat. Apakah sebenarnya isi dari paragraf 2 itu? Mau berbicara sinopsis ataukah penilaian? Kalau penilaian, cabangnya penilaian kebaikannya atau kekurangannya. Coba kita cermati sekali lagi. Kisah yang kaya gambar berefek spesial. Kisah kaya gambar berefek spesial. Itu keunggulan atau kekurangan kira-kira? Jawabnya? Keunggulan ya? Ya, keunggulan. Kalau misalnya kisah yang miskin gambar, kisah yang minim gambar misalnya. Sebenarnya ini cara penulis kritik ini untuk menilai keunggulan dengan cara yang sangat halus, sedikit berbahasa berbunga-bunga itu. Sehingga jawabnya nomor 15 adalah D. Baik, gak ngebut. Ya, ini masih berbicara kritik. Nah, ternyata tadi yang Pak Bas katakan bahwa di paragraf kedua itu akan ada sedikit permasalahan. Mengapa? Karena ini Pak Bas sering menyebutnya kalau satu paragraf satu kalimat itu, Pak Bas sering menggunakan istilah paragraf ekstrim. Apakah tidak boleh satu paragraf satu kalimat? Boleh. Hanya kalau itu nanti berupa kalimat panjang, hati-hati dengan penggunaan tanda baca koma. Karena itu nanti akan sempat mengacaukan mana yang inti dan mana yang penjelas. Nah, ternyata di paragraf 2 itu diminta untuk menyunting. Menyunting itu berarti, masih ingat ya, menyunting yang paling kecil adalah skopnya menyunting ejaan. Kalau berbicara ejaan ada dua. Apakah yang disunting itu huruf kapital ataukah tanda baca? Setingkat lebih tinggi lagi, apakah yang disunting itu nanti penggunaan kata? Meningkat lagi, yang disunting itu apakah penggunaan kalimat? Apakah yang disunting itu adalah paragraf? Nah, ini tampaknya tingkatannya tingkat tinggi nih. Menyunting paragraf menjadi beberapa kalimat. Kita lihat. Jangan kehilangan konsen, jangan kehilangan fokus untuk menyambung kalimat, jangan kehilangan fokus menyambung inti pembicaraan dari paragraf atas, paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi yang sedang dibahas ini adalah kritik mengenai sebuah film. Kisah yang kaya gambar berefek spesial dan citra yang dibangun program komputer ini bercerita tentang bla 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 bla, diperankan oleh ini, digambarkan ditinggal pergi sang ibu untuk selamanya, ibunya meninggal. Berarti di sini ada beberapa konsep, beberapa hal yang mau diulas di paragraf 2 ini. Nah, kalau menemui soal semacam ini tidak ada lain adalah mencoba merancang satuan-satuan pilihan yang ada di ABCD. Coba kita lihat. A. Kisah ini kaya gambar berefek spesial dan citra. 1. Berbeda dengan jawaban B, berbeda dengan jawaban C, sama dengan jawaban D, berbeda dengan jawaban E. Ingat, sebenarnya di sini hanya ada 3 jawaban, karena A dan D diawali dengan hal yang sama, meskipun ada perbedaan sedikit, tetapi B, C, E ada kemiripan. Nah, sekarang yang perlu untuk disikapi sebenarnya ini mau dibagi menjadi berapa kalimat. Ketika ada pertanyaan itu muncul, maka yang harus dijawab adalah apakah sebenarnya ide yang mau disampaikan dalam kalimat-kalimat ini. Coba kita mulai. Kisah yang kaya gambar berefek spesial dan citra yang dibangun komputer ini
bercerita tentang petualangan fantasi seorang gadis kecil cerdas. Siapa dia? Itu diperankan oleh siapa, digambarkan, permasalahannya mengenai apa. Berarti ini kira-kira kalau mau disunting, mau jadi berapa kalimat, kalian bisa jawab. Apakah 3 kalimat itu seperti A? Kisah ini kayak gambar berefek spesial dan citra. Dibangun program komputer ini bercerita tentang petualangan fantasi seorang gadis kecil cerdas. Jadi nomor 16 ini jadi. Nah, yang kedua, apakah mau dibagi menjadi 3 kalimat seperti B? Kisah kayak gambar berefek spesial dan citra dibangun ini bercerita tentang petualangan fantasi. Agak terpotong. Seorang gadis kecil cerdas Clara ini. B tidak sambungnya di situ. Mari kita lihat C. Kisah ini kayak gambar berefek spesial dan citra yang dibangun program ini. Selesai dulu di situ. Kisah ini, film ini, kayak gambar berefek spesial dan citra yang dibangun program komputer namanya CGI. Saya mohon maaf, saya tidak tahu apa singkatannya CGI. Nah, ternyata di sini ada intinya. Inti kisah bercerita tentang petualangan gadis fantasi. Petualangan fantasi seorang gadis kecil cerdas namanya ini. Clara digambarkan seperti ini. Baik. Nah, sama-sama diurai menjadi 3 kalimat. Kemudian, sekarang kita lihat di jawaban D, sama 3 kalimat. Kisah ini kayak gambar berefek spesial. Jadi, kisah ini kayak gambar berefek spesial. Betul? Citra yang dibangun program komputer, nah ini mulai dari sini yang tidak nyambung. Tidak menunjukkan koherensi dengan kalimat sebelumnya tadi. Terus kita lihat jawaban E, kisah yang kayak gambar berefek spesial dan citra. Kisah yang kayak gambar berefek spesial dan citra yang dibangun program ini selesai di situ dulu. Ada kemiripan antara jawaban C dengan E. Sekarang apa pembedanya? Ternyata hati-hati dengan kata ini tadi. Ngecoh, citra digambarkan baru saja, bukan citra tetapi itu adalah ini tadi, Clara tadi kan. Hati-hati, sedikit mengecoh, kelihatannya mirip jawaban C dengan E, tetapi ternyata ada pengecohnya di sini. Sehingga kalau dianalisis tadi sebenarnya yang diinginkan jawabannya itu adalah citra itu nama perangkat tadi, bukan nama tokoh. Bukan citra digambarkan baru saja tinggal itu. Jadi jawabannya adalah titik. Ini pementasan teater. Diawali dari tulisan pergelaran teater rakyat berjudul Misteri Sang Pangeran. Jadi Misteri Sang Pangeran, Bapak cetak miring, itu dengan harapan menunjukkan bahwa itu berjudul di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pergelaran teater rakyat berjudul ini mengangkat, ya. Jadi ini kalau mau diletakkan dalam tanda kurung sebagai sebuah keterangan, boleh dihilangkan. Pergelaran teater rakyat bertajuk Misteri Sang Pangeran mengangkat www.webex.com